berkumpulnya para malaikat yang pada taat kepada Allah. Tapi setaat-taat malaikat ada yang lebih taat dari malaikat itu. Itu yang bernama adalah Azazil. Ibadahnya, sholatnya, pokoknya dia lebih taat daripada malaikat itu, sampai para malaikat itu kagum sebenarnya kepada Azazil ini. Nah, dia lebih taat daripada para malaikat. Kenapa kok menciptakan manusia untuk jadikan khalifah di bumi ini gitu ya, sedangkan dia yang udah lama gitu ya nggak diangkat. Akhirnya sama Allah itu, singkat cerita ya, dengan ini Allah sudah menciptakan Nabi Adam dan juga ibunda kita Siti Hawa. Nah, dia itu membangkang lah iblis itu. Ya, banyak di antara kita itu yang tertipu dengan harta itu. Jadi ingin punya rumah besar, mobil mewah dan lain sebagainya. Pokoknya mencari kesenangan dunia semata. Itu makanan iblis. Dengan adanya keinginan pingin ke si A, ingin punya istri 1, 2, 3, ada itu juga sama. Itu juga sama. Punya istri pingin nambah, ada itu juga bisa jadi masalah, bukan masalah sunah-sunah aja. Banyak kejadian itu. Gitu, karena kalau Rasulullah tuh nggak selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat PDM dimanapun berada, kali ini saya akan membahas kajian tentang tiga tipu daya iblis yang akan dikupas oleh Ustadz Ridwan Barsa. Sebelum dikupas, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tema kali ini kita akan membahas tiga tipu daya iblis yang bisa menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Ya, silakan Pak Ustadz dikupas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat pesan di balik misteri, dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kali ini adalah 3 tipu daya iblis. Nah, ini sumber-sumber yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan ketauhidan umat-umat Islam. Ya, dari segi apa saja, insya Allah saya kupas tuntas ya, sesuai dengan yang sudah saya alamin. Nah, ini 3 tipu daya iblis ini: 1, merontokkan keimanan ketakwaan kita; 2, hancurnya tauhid kita; yang ketiga, hubungan kita retak dengan Allah. Bahkan bisa terjadi kesirikan. Bisa syirik asghar atau syirik syirik besar gitu. Nah, ini 3 ini, yang pertama adalah iblis itu, kalau di Al-Quran itu mereka itu adalah ada zaman dulu ya, zaman dulu itu di surga hulu itu berkumpulnya para malaikat yang pada taat kepada Allah. Tapi setaat-taat malaikat ada yang lebih taat dari malaikat itu. Itu yang bernama adalah Azazil. Ibadahnya, sholatnya, pokoknya dia lebih taat daripada malaikat itu, sampai para malaikat itu kagum sebenarnya kepada Azazil ini. Nah, dia lebih taat daripada para malaikat. Suatu saat Allah mengabarkan kepada mereka itu, Allah berfirman di suratul Baqarah itu,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikabarkan bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Nah, yang maksudnya adalah ke manusia. Qalu, para malaikat menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi ini yang akan bermusuhan atau saling menumpahkan darah gitu. Yasfiku dima itu menumpahkan darah-darah. Dari sini sebenarnya kita lihat bahwa para malaikat sudah tahu gitu ya bahwa menciptakan manusia itu akan terjadi seperti itu. Tapi memang kenyataannya memang sekarang seperti itu. Selalu menumpahkan darah-darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak kami saja selalu menyucikanmu? Gitu ya, setiap saat memujimu, setiap sekolah ini a'lamu ma la ta'lam. Allah menjawabnya, aku lebih tahu dengan apa yang kamu tidak ketahui. Kalau kata ininya, aku lebih tahu daripada kamu gitu. Nah, dari situlah iblis ini Azazil ini merasa kecewa lah istilahnya itu sama Allah itu. Kenapa kau menciptakan manusia untuk jadikan khalifah di bumi ini gitu ya, sedangkan dia yang udah lama gitu ya nggak diangkat. Akhirnya sama Allah itu, singkat cerita ya, dengan ini Allah sudah menciptakan Nabi Adam dan juga ibunda kita Siti Hawa. Nah, dia itu membangkang lah iblis itu. Dari situlah deh, karena pembangkangan itu akhirnya sama Allah suruh keluar dari surga ini. Itu diusir, itu diturunkan. Setelah itu dia berdoa, ya Allah engkau telah menyesatkan. Oleh karena itu aku akan bikin tipu daya. Kata iblis itu ya, aku akan bikin tipu daya dari belakang mereka, depan mereka, kanan kiri mereka, dari atas bawah mereka, agar dia tidak patuh kepada engkau. Jadi dia masih seperti itu. Tapi ada yang tidak bisa dia sesatkan, yaitu orang-orang yang senantiasa ibadahnya ikhlas. Nah, ini kita garis bawahi. Jadi iblis itu berarti dia tidak akan bisa menyesatkannya, yaitu kepada orang yang ikhlas. Nah, sekarang kita bahas tipu dayanya. Pertama, ini sebenarnya sering disampaikan, ini ada 3 tipu daya yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, menggunakan dunia. Nah, dunia ini termasuk harta, tahta, wanita bagi laki-laki, kalau perempuan sebaliknya. Yang kedua, kalau ini tidak mempan, menggunakan ibadah. Dia akan menipunya dengan menyuruhnya ibadah. Nanti kita kupas seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga adalah menggunakannya jin-jin korin. Gitu. Nah, kita kupas juga. Karena ini tipis-tipis nih. Ini kalau nggak jeli penglihatan bisa ketipu nih. Sekarang kita yang jelas dulu, harta. Ya, banyak di antara kita itu yang tertipu dengan harta itu. Jadi ingin punya rumah besar, mobil mewah dan lain sebagainya. Pokoknya mencari kesenangan dunia semata. Itu makanan iblis. Makanya kalau tidak ada sumber dasar iman dan takwa yang kuat iman takwanya ya. Kalau masih yang lemah pasti bisa. Bahkan orang pesantren udah misalnya kalau dia itu masih bisa ditipu. Ini harus ada kekuatan dan ketakwaan iman yang betul-betul kokoh. Banyak orang yang tertipu di sini seperti pencalonan sekarang itu yang mengeluarkan dana. Saya sendiri nanganin ada 2 sahabat ya, atau 2 orang yang mencalonkan jadi lurah dengan yang mau mencalonkan jadi wali kota yang habis miliaran, dan uang itu ternyata ada yang hasil pinjam dan ini dengan uang dia sendiri. Nah, kalau dia tidak ikhlas nih, disangkanya dia akan menang, ternyata kan tidak menang. Akhirnya dia harus mengembalikan utang itu. Ada yang utang gitu ya, ada yang punya sendiri ya. Kalau udah punya sendiri mungkin kayaknya nggak begitu jadi beban ya, cuman rugi aja udah. Tapi kalau ngutang harus dikembali. Nah, dari situ ternyata dia nggak menang. Akhirnya dia kepikiran. Nah, itu udah dengan kepikirannya itu, dia pikirannya sudah tidak normal. Sedangkan ingatan kita tuh satu.
modal kita tuh dari Allah tuh adalah ingatan itu. Ingatan itulah yang diguncang sama iblis itu, Bagus. Jadi kalau sudah ke arah sana ingatannya, itu bisa hilang keserap 50% karena memikirkan harus mengembalikan utang. Ingat sama Allahnya tinggal 50%, itu pun kalau dikhusukkan. Kalau enggak ya bisa turun lagi. Gara-gara dengan kasus permasalahan seperti itu. Karena dunia itu emang masalahnya harus makan, harus minum, harus punya baju, harus punya rumah, dan harus segalanya. Itu masalah semua. Kalau di alam kubur yang udah seneng, nggak ada masalah, udah. Gitu. Kalau pingin nggak ada masalah, ya harus di surga. Udah, nggak ada masalah. Kalau di dunia emang tempat masalah. Cuma kita harus bisa, harus bisa melaksanakan atau bagaimana nih supaya permasalahan ini menjadi tidak jadi masalah. Gitu. Karena kalau sesuatu masalah jadi masalah, itu namanya akan jadi beban. Kalau beban sudah ada di pundak atau di kepala, itu pasti akan hancur ingatan kita itu. Nah, iblis itu maksudnya, supaya datang permasalahan itu supaya menjadi beban. Bila perlu nanti dia bunuh diri. Gitu, itu pertama. Nah, itu dari dunia, itu dari segi keuangan. Tapi kalau kita selalu bersyukur, gitu ya, selalu bersyukur sama Allah, itu nggak bakal jadi masalah. Karena dia cuma mengharapkan ridho Allah saja gitu. Karena keinginan dunianya nggak ada. Cuman terserah Allah aja. Itu pasti akan bebas, tenang, sehat. Insya Allah nggak bakalan punya utang. Karena mensyukuri apa yang ada aja. Nggak orang melihat ini pingin, melihat ini pingin. Nah, itu yang bikin jadi masalah itu. Pasti tidak akan jadi masalah, itu pasti. Nah, yang kedua itu dari segi harta yang bisa keserap ya. Nah, harta, dan juga tadi yang kedua adalah tahta, karena ingin punya jabatan gitu ya. Jabatan itu pun akan menjadi sumber permasalahan atau sumber jadi kesombongan gitu. Arah-arahnya itu ke situ. Pokoknya judulnya itu, iblis itu mengalihkan ingatan kita, judulnya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita. Ini sama sekali di Islam itu wanita itu kan dimuliakan sama Allah tuh, betul-betul dengan adanya Islam ini wanita itu jadi tidak rendah. Kalau dulu kan, zaman dulu sampai punya anak perempuan dibunuh karena tidak bisa untuk perang. Berarti kan namanya juga masih pikirannya masih belum bisa panjang ya. Bahkan kan yang melahirkan itu perempuan justru kan. Akhirnya zaman dulu seperti itu. Akhirnya dengan adanya Islam diangkatlah derajat wanita itu. Dan diajarkanlah di Islam tentang hak, kewajiban, menutup aurat, dan apa untuk perempuan itu. Makanya para perempuan pun di sini kalau tidak nurut sama Allah, dia juga sama akan jadi masalah hidupnya. Karena itu perangkap iblis juga. Sama gitu. Nah, dari segi laki-lakinya, itu senantiasa suka menggunakan dengan perempuan. Dengan adanya keinginan, pingin ke si A, pingin punya istri 1, 2, 3, ada itu juga sama. Itu juga sama. Punya istri, pingin nambah, ada, itu juga bisa jadi masalah, bukan masalah sunah-sunah aja. Banyak kejadian itu. Gitu, karena kalau Rasulullah itu nggak selingkuh. Kalau itu benar-benar selingkuh, mau agama sekuat apapun, mau kitab sehafal apapun, kalau sudah nyenggol perangkap iblis, ujungnya akan jadi masalah. Jadi jangan deketin itu. Sudah bersyukur apa yang ada. Ini karena ngelihat yang bening licin pingin lagi, akhirnya kegiur. Iblis itu begitu pancing. Wah, itu kuat agamanya. Wah, ini kuat agamanya. Bilang aja ke iblis. Kasih aja dia perempuan, jatuh dia. Kasih aja dia tahta, jatuh. Tapi coba kalau kembali ke Rasulullah. Muhammad, kalau engkau pingin perempuan yang cantik, pingin berapa saya kasih. Kalau engkau pingin jadi raja atau pingin tahta, tinggal bilang pingin di mana, akan saya kasih. Yang ketiga, kalau engkau pingin harta yang banyak, pingin berapa pertisah, tapi tinggalkanlah, jangan dakwah, jangan menyebarkan agamamu ini, udah kembali aja ke agama nenek moyangmu terdahulu. Tuh. Jadi jangan nyebarin Allah gitu, udah Islam itu udah dikasih tiga-tiganya. Coba Ma Agus, dikasih perempuan pingin yang cantik, pingin berapa? Jadi kalau misalkan kita ada yang jelek ke Nabi Muhammad, dia demen perempuan, salah itu. Dia nggak sembarangan kalau bukan perintah. Tawarin dia nggak mau. Pingin harta yang banyak juga nggak mau.
gitu. Terus dipingin duduk di kerajaan apa, nggak mau. Iblis disitulah tunduk dia, bingung dia, pakai menggunakan apa lagi, nipu Kangjeng Nabi Muhammad. Ini adalah cerminan bahwa kita tuh harus seperti itu. Kita itu dikasih harta nggak mau, tahta nggak mau, dikasih wanita juga nggak mau. Nah kalau bagi wanita berarti kan ngebalik. Gitu, kalau seorang wanita yang kokoh iman itu pasti akan ngebalik gitu. Berarti harta tahta dengan jejaka, berarti kan seperti itu. Nah dia nggak mau, itu takluk iblis itu satu. Itu cara melumpuhkan iblis satu itu. Makanya harta tahta wanita tidak perlu ingin itu. Serahkan aja sama Allah seluruhnya. Biar Allah yang ngatur, biar dia nggak ngalir sendiri. Lalu engkau pinginnya apa Muhammad? Saya hanya ingin ridhomu saja ya Allah. Engkau ridho, saya itu lebih daripada harta, tahta, dan wanita. Jadi ridho Allah itu melebihi yang kenikmatan yang ada di langit dan di bumi. Maka serahkan sama Allah. Semuanya. Jadi menerima apa? Adanya. Yang kedua, wah ini nggak bisa nih pakai dunia ini. Kata iblis tuh ya. Maka yang kedua dia akan menggunakan tipu daya dengan ibadah. Dia akan menyuruh ibadah. Jadi dia akan menyerupai seperti Allah gitu. Suruh sholat, suruh apa, tapi dia seperti itu. Misalkan contoh gini. Dia 5 waktu sudah rapi. Dia ingin tahajud, dia berdoa. Iblis itu selalu ngintip. Ya Allah bangunkan saya jam 2, saya ingin sholat tahajud. Nah ada 2 ciri ini. Kalau kaki dicolek, ayo tahajud. Itu hati-hati. Itu masih kelakuan dia. Ayo tahajud, katanya mau tahajud. Pokoknya kalau yang bentuknya perwujudan, yang itu bukan perwujudan, itu makhluk, baik dari jin atau suara apa aja lah gitu ya. Itu kalau digini-gini nih, itu hati-hati. Nanti keyakinan kita mulai retak. Wah saya mah alhamdulillah ada yang ngebangunin, ditepak kaki saya tuh, kebanyakan begitu. Nah nanti setelah ke situ ntar selalu ditepak, selalu hadir. Akhir ujung-ujungnya nanti dapat petunjuknya dari tepakan itu pertama, dia berhasil selalu akan ngasih petunjuk nantinya itu. Ntar dibangunin lagi, kadang berwujud. Nanti kalau sholat tuh pakai yang wangi-wangian. Rasulullah tuh keringetnya wangi, hanya pakai minyak sholat biasa. Nanti lama-lama minyaknya coba pakai bajah paron. Itu udah mulai itu. Dengan yakinnya bahwa itu utusan Allah, misalkan disuruh, akhirnya dia udah gembira. Padahal kalau ciri dari Allah itu, ya Allah bangunkan saya jam 2 pengen sholat. Itu mata itu mendadak melek. Mendadak melek, hilang ngantuknya. Nah, itu dari Allah tuh. Tanpa ada bantuan siapapun. Diri kita sendiri seperti itu. Nah itu baru dari Allah. Kalau yang tepak begini itu sering datang. Kamu katanya mau tahajud nak. Katanya, ayo bangun nak. Nah, itu jangan terlalu difokuskan ke situ. Bersyukur dia udah ada. Tapi jangan ke situ. Itu karena jin Islam juga kadang-kadang suka ngebangunin, suka ngebantuin kalau di masjid, gitu ya. Nah itu adalah salah satu tipu daya yang menggunakan ibadah. Nanti dia akan menyuruh sholat. Udah perlu habisin itu ibadah itu semua. Terus nanti dia muji, kamu hebat. Kayak Syekh Abdul Qadir pernah kan dipuji-puji. Wahai Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya engkau adalah ahli surga. Meskipun engkau tidak sholat lagi. Akhirnya kan ketahuan, dilempar sendal. Bentuknya sinar. Makanya 3 ini harus dipegang nih. Pokoknya ada perwujudan, ada suara-suara, ada sinar-sinar, jangan ditanggepin. Pokoknya. Nah kalau sama Allah dan pribadi aja udah langsung sama Allah. Jangan ditanggepin. Nanti itu adalah ciri tipu daya akan merusak tauhid kita. Nanti jatuh keyakinan kita kepada itu, nanti bisa lapur nantinya. Gitu. Karena nanti ujung-ujungnya akan didampingin sama mereka itu. Hanya sama Allahnya pun bisa akan menjadi cacat. Terkecuali yang punya tauhidnya sudah kelas tinggi, 100% pasti nggak bakalan tergoda. Nggak bakalan tergoda gitu, tapi yang ada dia tunduk gitu. Itu kalau yang kelas tinggi, beda gitu. Kalau yang standar ya zaman sekarang mah kayaknya kurang percaya orang yang udah kelas tinggi gitu ya. Kebanyakan yang ketipu. Nah ujung-ujungnya dari ibadah itu nanti dia merasa lebih hebat.
merasa dirinya paling unggul karena ibadahnya jadi banyak. Ya yang lain mah cuma sedikit. Saya mah 70 rakaat dari semalam. Nah, ini merasa dirinya lebih unggul, sombong lah, naik, jatuh lagi. Itu cara ngebantingnya seperti itu. Itu cara menipu iblis ke manusia. Yang ketiga, dia akan menipu menggunakan jin korin. Jadi orang sudah meninggal, jin korin, dan iblis itu kan yang punya kekuasaan di sana itu. Kadang terjadi perang antara muslim dengan kafir itu. Tapi dia kadang-kadang punya tipu daya kan menyerupai jin korin si A misalkan. Jin korin si B, dakwah itu bagus. Dia itu pinter kalau nanya biangnya ilmu, yang rajin ibadah, ahli ibadah ya dia. Iblis itu ya? Iya, Azazil itu ahli ibadah, nggak ada apa-apanya kalau kita itu. Nggak ada apa-apanya itu, ibadah itu ahli ibadah. Per detiknya itu nyala itu dulunya itu. Itu gara-gara disiplin. Punya sombong kali. Iya, sombongnya itu. Nah, yang ketiga ini jin korin, misalkan mengaku dirinya yang sudah meninggal, masuk ke orang. Hanya berceramah, itu maksudnya supaya diyakinin. Supaya kita tuh yakin bahwa itu adalah yang datang itu, misalkan para aulia Allah. Terus dia ceramah, baca syahadat, baca apa, semuanya itu komplit. Tuh tipis kan? Nah, kalau dilihat nih, dampak kepada masyarakat. Ketika orang kemasukan dengan jin korin Syiah itu mendengarkan ceramahnya khusyuk bagus, nggak ada ngantuk-ngantuk gitu. Tapi kalau mendengarkan kiai yang ceramah pada ngantuk. Iya. Padahal hablum minanas jelas, nggak ada perintah suruh mendengarkan jin ceramah. Kan al ulama warasatul anbiya itu, baik jin itu ke jin lagi, itu manusia ke manusia lagi. Semua ada undang-undangnya dari Allah, itu cuma disuruh ibadah. Nah, itu ada yang dimanfaatkan seperti itu. Ada juga kalau yang jin muslim, dia tidak akan masuk ke badan sebenarnya. Dia akan dulu seperti menolong dadakan, ada orang yang dianiaya. Misalkan di Palestina, kita aja melihat yang itu kan nggak tega ya. Kadang-kadang di kelompok dia itu ada yang menolong tanpa sepengetahuan. Itu biasanya dari jin muslim. Tidak. Itu kadang-kadang suka dimanfaatkan ke situ. Akhirnya kita punya keyakinan, oh iya benar bahwa dia itu si A. Hanya setiap misalnya hanya jadi suatu kebiasaan aja, panggil aja hanya minta pendapat enggak. Jadi Al-Qur'an akhirnya. Jadi pendapatnya sekarang petunjuknya larinya ke situ. Larinya. Jadi Al-Qur'an udah enggak karena sudah ada di dia itu, udah dijelaskan. Al-Qur'annya dalilnya ini, apanya ini. Jadi udah dia jadi sosok gurunya. Tapi dari kelompok itu adalah tipu daya. Padahal itu tidak secara langsung, dengan meyakini itu sudah melanggar. Sudah melanggar. Karena kita duribas alaihimul dhillatu wal maskanatu ayyana masukifu bihablim minallah hablim minanas. Petunjuknya Al-Qur'an dan watawasabil haq watawasabil dengan manusia dan manusia. Seperti itu. Golongan dengan golongan. Nah, jadi tipu daya itu ada 3 itu digunakan. Mau apapun juga ceramah dia sebaik apapun, dia itu adalah makhluk. Kenapa harus meminta petunjuk ke dia? Kan sudah ada Al-Quran. Di situ diperintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, amalkan. Apa yang terkandung di dalamnya itu. Tidak perlu minta petunjuk lagi ke bangsa begitu. Yang disuruhnya itu berguru kepada alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Itu seperti itu. Itulah 3 yang bisa membahayakan kepada umat-umat yang bertauhid. Nanti tauhidnya bisa pecah, bisa hancur, maka harus hati-hati di sini gitu ya. Karena semua tipuan itu saya ambil hikmahnya karena ketiga-tiganya itu saya tertipu di situ. Jadi karena dari situ saya ambil hikmahnya. Oh ini. Jadi saking seringnya ditipu akhirnya paham. Oh kelemahannya di sini nih. Gitu. Jadi dan itu setiap sekarang dipelajari dengan tipuan tidak jauh dengan 3 itu. 3 tidak itu. 1 dunia, ibadah, dan juga menggunakan korin itu, menggunakan jin. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak Ustadz. Kalau kita nih bangun tengah malam, seperti ada yang bangunin, itu apakah sebuah hidayah dari Allah? Apakah memang jin gitu? Jadi kalau misalkan nggak ada yang nyolek, nggak ada perwujudan, itu asli dari Allah. Itu adalah hidayah, taufik sebenarnya itu. Kasih kekuatan untuk
dibantu supaya lepas semua ngantuknya itu untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini satu sholat sunnah yang saya katakan secara pribadi ini biangnya sholat sunnah nih, rajanya sholat sunnah, karena dari seluruh sholat sunnah itu yang ada di Al-Quran ya sholat tahajud. Bahkan azan awal itu dulu untuk ngebangunin sholat tahajud. Bahkan sholat yang pakai as-sholatu khairum minan naum itu sebenarnya azan awal. Sebenarnya itu azan awal, di subuh itu udah nggak dipakai. Cuma sekarang ada pergeseran, istimewa para ulama ya tidak apa-apa, karena subuh pun memang memakai untuk susah ya bahwa sholat itu lebih baik gitu lah daripada tidur. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan mungkin agak nyindir, kan. Pertanyaan begini Mas, yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi kan, bahwa kebanyakan kan orang dengan dikatakan sunnah mengenai istri dua tadi nih seumpama. Gitu. Bener nggak sih seumpama kita gitu? Kalau Rasulullah kan memang jelas contoh ya, contoh suri toladan maksudnya buat mengangkat seseorang wanita ini diangkat derajatnya, yang benar-benar suaminya meninggal di medan perang. Nah kalau kita, bagaimana sih kalau memang menjadi contoh suri toladan buat Rasulullah, semua kita mau taruhlah bukan poligami ya, tapi apa memang disebut poligami gitu ya menurut di sini? Memang kalau di Al-Qur'annya ada fangkihu ma tabalakum minan nisa waruba wasulasa 4 atau 3 gitu ya, 3 atau 4 jika mana kamu mampu. Di sini tuh harus diketahui bahwa tadi dasar pertama itu awas wanita itu adalah salah satu senjata iblis untuk laki-laki. Gitu. Banyak orang yang hancur iman takwanya gara-gara perempuan, banyak. Bukan sekedar kalangan masyarakat biasa, ulama pun yang kena. Seperti itu. Nah, sekarang menikahi 1, 2, 3, 4 bila mana kamu mampu. Berarti ini kan harus lari ke 2. Mampu di sini tuh bukan artinya ini 50 juta istri pertama, kedua 50 juta istri yang kedua, ketiga. Bukan segi materi saja. Karena nafkah itu kan terbagi 2. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir ya mungkin seperti tadi bisa 50 juta per bulan ya. 4-4-nya ya, kalau 5 udah haram. Karena di Al-Quran cuma 4, kalau 5 udah haram. Nah itu pun harus persetujuan istrinya. Itu karena dari dulu juga Rasulullah menikah itu persetujuan istrinya, karena kan sudah milik istrinya dia. Kalau udah ijab qabul. Cara yang benar berarti. Iya kan akan mempergauli istri dengan baik. Nah sekarang kebaikannya di mana kalau ngumpet-ngumpet? Kalau udah ngumpet-ngumpet pasti kebohongan itu pasti akan rajin dikumandangkan sama istri. Dari mana? Oh habis rapat di puncak. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Tahu-tahu dibongkar sama Allah. Karena kan bohong itu udah jelas munafik itu. Nggak disukai. Jadi boleh saja kalau mampu menafkahi lahir batinnya. Nafkah lahir yang tadi segi materinya, nafkah batin kasih sayangnya, cintanya itu sama seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang saya tuh hampir tidak percaya itu. Ada pusat, saya punya temen dia akur pusat gitu. Pasti periksa dompetnya ada wafak dia. Ternyata hasil penguasaan yang lain. Gitu seperti itu. Nah kalau misalkan mau betul-betul itu harus seizin istrinya. Kalau istrinya mengizinkan dengan ikhlas, maka insya Allah berarti boleh gitu. Dan harus adil. Tapi kalau misalkan bolehnya ini pertanyaannya panjang nih Mas Agus. Apakah dia ikhlas dari hati atau ikhlas karena terpaksa gitu. Ada 2 nih perempuan kalau ikhlas dari hati tidak akan ada masalah. Tapi kalau ikhlas terpaksa ujung-ujungnya masalah. Nah, itu sama dengan menanam masalah. Akhirnya ingat sama Allahnya pun bisa bubar. Gitu, karena menambah pikiran kan untuk ngasih nafkah 1 aja kadang-kadang awut-awutan tuh zikir kolbu tuh. Kemudian ini nambah 2, 3 tuh jadi bentrok tuh. Ada kebohongan tuh, karena Rasulullah pun tidak selingkuh, semua hanya diketahui oleh istri-istrinya. Enggak seperti itu, enggak seenaknya saja. Dan enaknya itu kalau bilang ini kan sunnah Rasul, ini kan sunnah Rasul, yakin banget tuh. Suka dikaitkan dengan bilang sunnah Rasul terus di kalangan kita. Hanya pembelaan saja. Sunnah aja pembelaan saja, padahal nafsu aja.
yang diambilnya bening licin, beda lah gitu. Kalau dulu kan mau apapun, kalau bener mah ya tolongin aja kan menolong mah. Zaman sekarang mah gitu. Kalau zaman dulu kan beda. Karena kalau nggak ditikahin bisa kafir lagi zaman dulu mah. Karena ada ininya lah, ada asbabnya. Iya. Tapi tidak melarang, silahkan kalau misalkan betul-betul mampu dan istrinya ikhlas lillahi ta'ala, bukan ikhlas keterpaksaan. Kalau keterpaksaan pasti masalah lagi dan akan dampak jadi masalah bagi dirinya karena pikiran jadi nambah. Harusnya pikiran, tenaga, waktu semua diberikan sama Allah, jadi nambah ke dia, jadi bisa mengurangi nanti. Dan bahkan bisa terjadi yang tidak kita harapkan pada keturunan-keturunannya. Apalagi kalau hartanya banyak. Wah itu. Kalau nggak sama kadar keimanan ketakwaannya, hancur silaturahim juga. Ribut akhirnya itu seperti itu. Itu kan salah satu asbab akhlak sebelumnya, dibayar tunai di dunia juga setelahnya. Seperti itu. Hati-hati dengan wanita juga sama tipu daya iblis. Ada lanjutannya nih Pak Ustadz. Barangkali di dalam Al-Quran barangkali ada gitu ya. Boleh nggak sih untuk kaum lelaki seumpama menikahi lebih dari satu, seumpama boleh, berapa batasannya? 4 itu tadi. Oh 4. 4 itu. Di Al-Quran itu 4 itu. Fangkihu ma tabalakum minan nisa. 3 kali istrimu itu. Kalau lebih dari 4? Wasulasa waruba 3 atau 4. Kalau lebih dari 4 haram. Haram cuma 4. Beda dengan Nabi itu. Berarti itu batasan yang bisa mampu manusia mungkin pada saat ini itu cuma 4 sampai akhir zaman itu. Jangan nambah. Berarti kalau nambah 5 udah bencana kali itu. Ada yang 5, ada yang 7 loh Tad. Iya. Ya kalau biasanya sih itu dilakukan oleh orang-orang yang banyak uang. Merasa dirinya mampu dengan materi hanya berbuat seperti itu. Kalau orang susah mah enggak lah. Kalau ada orang susah gitu ya kelewatan itu. Ngurus satu aja enggak, itu itu malah bencana itu. Gitu. Biasanya orang-orang yang punya banyak uang, jadi bisa mengurus gitu. Ini nafkah lahirnya, kalau nafkah batinnya ya saya kurang paham. Karena itu kan hati urusannya. Kasih sayang, cintanya itu kan hati. Sahabat PDM, dimanapun berada, hati-hati dengan 3 tipu daya iblis yang telah dikupas oleh Ustadz Ridwan Barsa tadi, yang cukup untuk inspirasi hubungan kita, meretakan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe-nya di YouTube podcast kami. Saya Mang Agus Bestakru dan Ustadz Ridwan mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.